11 Agustus 2022, dalam aksi mahasiswa menolak wacana 3 periode Jokowi di depan gedung DPR disusupi kelompok radikal, hingga Ade Armando dikeroyok dan diinjak-injak, serta ditelanjangi. Selengkapnya kita bahas tuntas dalam Trending Case. Kasus pengeroyokan Ade Armando sempat menjadi perhatian publik. Saat itu kegiatan mahasiswa yang sedang menyuarakan penolakan Jokowi 3 periode di depan gedung DPR dikotori oleh orang-orang yang diduga berlatar belakang kelompok radikal. Ade Armando datang ke gedung DPR untuk mendukung mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Namun, di tengah demonstrasi Ade Armando dikeroyok secara membabi buta karena provokasi yang menuduh Ade Armando sebagai penista agama. Padahal sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Ade Armando adalah seorang penista agama. Polda Metro Jaya telah menangkap para pelaku pengeroyokan. Ada 6 orang yang ditersangkakan ketika itu. Kasus ini sudah memasuki proses di pengadilan. 6 orang terdakwa masing-masing didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP yang berbunyi tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dan pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Tanggal 1 September 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan dan sangat ironis, para terdakwa dihukum penjara hanya selama 8 bulan. Putusan penjara 8 bulan sangat melukai rasa keadilan karena kita tahu bagaimana keji dan kejamnya pengeroyokan kepada Ade Armando hingga ditelanjangi di depan umum. Ini sangat biadab dan tidak manusiawi. Harusnya hukum berpihak kepada korban. Hukum harus melindungi Ade Armando agar masyarakat lain juga akan terlindungi dari kejahatan ini. Kita menghormati hasil dari putusan pengadilan tersebut. Namun, kami sebagai kuasa hukum tentu saja punya pandangan hukum lain karena kami tahu betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ade Armando. Sampai ada masalah di kepalanya, di kandung kemihnya, dan luka-luka yang mengakibatkan Ade Armando harus berbaring di rumah sakit hingga 3 minggu lamanya. Kami berharap jaksa penuntut umum segera mengupayakan upaya hukum banding agar Pengadilan Tinggi DKI dapat memperberat masa hukuman para terdakwa. Karena kalau putusan ini ringan dan dibiarkan, maka besok-besok akan bermunculan pelaku-pelaku kekerasan lain. Orang akan dengan enaknya mengatasnamakan agama dan Tuhan untuk melakukan kekerasan kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Ingat, tidak dibenarkan melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan. Pemirsa, sampai jumpa di acara Trending Case berikutnya.